أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita masuk sekarang ke kubu yang kedua. Kubu orang yang beriman. Saya akan berikan satu contoh saja di sini, karena melihat waktunya. Contoh ini ikhwani adalah kisah seorang hamba Allah yang bernama Abdullah. Orang ini salah satu dari kalangan tabi'in yang masyhur. Satu waktu dia pernah makan, perhatikan ya, kehidupannya ini pertemukan dengan 3 orang tadi kafir itu. Satu aja saya angkat contohnya orang beriman. Ini udah jauh sekali. Abdullah ini dulu di kemahnya ikhwan di padang pasir. Lagi makan siang. Ambil makanan, baca bismillah, dimasukkan di mulutnya. Baru dia kunyah, dari kejauhan ada orang teriak-teriak pakai kuda. Ya Abdullah, ya Abdullah. Ya. Naik kuda dengan kecepatan tinggi, debu semua berterbangan. Turun dari kudanya buru-buru, ada berita penting nih. Diangkat tutup kemahnya, dibuka. Langsung orang ini dengan buru-buru, debu semua berterbangan. Abdullah kaget, langsung dia bilang, wahai Abdullah, ada berita penting. Kata Abdullah, kenapa? Anakmu baru mati ditusuk orang. Ini lagi makan siang, dapat informasi anaknya mati, tidak cukup, dibunuh orang. Kira-kira kalau ada orang yang belum paham, posisinya seperti apa nih, gitu kan? Pasti dia kaget. Yang terjadi, Abdullah senyum. Lalu Abdullah memberhentikan makanannya sambil berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu beliau makan lagi. Nanti ada jawabannya nih kenapa beliau makan. Yang bawa berita ini pikir Abdullah nggak dengar kali ini. Dia bilang, wahai Abdullah, anakmu mati ditusuk orang. Abdullah sama, berhentiin makanannya. Dia balik, dia bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dia kunyah lagi makanannya. Yang bawa berita ketiga kali, dia ulangi. Demi Allah, wahai Abdullah, saya lihat orang pegang pisau, tusuk dada anakmu, keluar darah, mati. Gak ada lagi lebih jelas dari ini. Artinya dia pikir yang 2 kali ini mungkin Abdullah gak dengar, kok masih santai gitu. Sama aja Abdullah. Dia berhenti kunyaannya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dia ngunyah lagi. Yang bawa berita bilang, demi Allah wahai Abdullah, yang saya bayangkan pada saat kamu terima berita ini, saya tadi lari-lari bawa berita penting ini, kamu akan bongkar makanan ini, kamu akan panik, dan kamu akan segera mencari siapa yang bunuh anakmu dan kau balas dendam. Normal gak kalau orang belum paham? Normal, gitu kan? Tapi Abdullah berbeda. Perhatikan, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla luar biasa hidupnya, luar biasa. Dia bilang, wahai saudaraku, disuruh duduk, duduklah. Ini anaknya mati ditusuk orang, ini masih bisa nasihatin orang. Apa yang dia bilang? Wahai saudaraku, kami adalah segelintir orang yang beriman tentang ada Tuhan namanya Allah. Dan Tuhan kami Allah memerintahkan kami di awal musibah kalau datang mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung kembalikan. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dan saya sudah ucapkan itu. Dan Allah menjanjikan wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang pertama, kalau mereka ditimpa musibah mereka mengucapkan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu Allah bilang apa? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaikumul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang dapat kasih sayang, petunjuk dari Tuhannya, gitu kan? Orang-orang itu yang mengucapkan kalimat istirja. Saya sudah ucapkan. Lalu dia ajarkan kepada orang ini apa yang membuat dia tidak panik. Kata beriman kepada Allah ini luar biasa. Dia bilang apa? Wahai saudaraku, anak saya mati yang tadi kamu bawakan berita itu dia mati bukan karena ditusuk, tetapi karena ajalnya sudah datang. Kalau ajalnya belum datang, biar dia ditusuk oleh 100 orang, dia tidak akan mati. Artinya apa? Saya nggak usah panik. Dia mati bukan karena tusukan kok, bukan karena orang tusuk, karena ajalnya. Ada orang ditabrak, ada orang sakit keras 10 tahun nggak mati-mati, ada orang sehat keluar rumah mati. Ajal kalau datang nggak bisa. Jadi yang membuat saya tenang, artinya saya marah atau tidak, tetap sudah memang saatnya mati, nggak bisa. Jadi nggak ada gunanya saya panik. Untuk apa saya panik gitu? Dan perlu juga ikhwat tahu dan akhwat rahimakumullah, kalau bahasa saya pribadi ya, ajal ini adalah tanggal expire.
Jadi bukan cuma makanan kaleng ada tanggal expired, kita juga semua punya tanggal expired. Ada seorang sahabat pembantunya pecahin piring, lalu tuannya marah-marah nih. Sampai berita itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW panggil tuan rumahnya berkata, kenapa kau marah dengan pembantumu? Dia bilang, ya Rasulullah, piring baru saya beli dipecahin. Kata Nabi SAW, jangan kau marah dengannya, karena sesungguhnya piring yang dipecahkan olehnya punya ajal, sebagaimana kamu punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu. Antum lagi jalan, ban motornya kempes, pecah. Memang sudah ajalnya. Kalau antum mau cari sebab, itu sebab. Oh kena paku. Oh itu sebab. Tapi dasarnya ajalnya. Kita beli makanan, tiba-tiba mau makan sudah berlumut. Udah. Itu berjamur maksud saya. Itu sudah rusak, ajal. Baru beli baju setrika hangus. Emang sudah ajalnya. Nggak usah ngamuk-ngamuk, nggak ada gunanya. Ngamuk nggak akan kembalikan. Gitu. Maka pemahaman itu luar biasa dari mana? Dari wahyu. Allah SWT ajarkan itu. Semua ajal ada. Maka dia tidak marah gara-gara itu. Lalu kemudian dia bilang, dan ya, Tuhanku Allah memerintahkan kepadaku untuk menghabiskan makanan dan tidak boleh dibuang seperti kau bilang. Makanya kenapa dia punya tadi dia bilang itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu rabbihi kafura. Orang-orang yang membuang-buang sesuatu yang masih bermanfaat, mubadzir, saudaranya syaitan. Dan syaitan itu kepada Tuhannya kufur. Maka saya akan makan makanan ini, kemudian saya akan urus jenazah anak saya. Dah selesai. Enak gak orang jadi beriman? Punya panduan hidup, tahu mana boleh, mana tidak boleh. Tahu janjinya apa, tahu ancamannya apa. Selesai. Dan ini masih banyak untuk contoh-contohnya, antum bisa ikutin. Di setiap ceramah saya, alhamdulillah saya banyak berikan contoh-contoh.